Salam dan bahagia. Saya Christina Vika Prasetya, Guru Pendidikan Agama Kristen di SD Negeri 004 Balikpapan Selatan, akan mencoba menjawab tantangan dari seri Semangat Guru. Ya, untuk yang pertama yaitu hal baru apa yang saya temukan dan saya pelajari dari motivasi dan merdeka belajar. Ya, motivasi itu sangat penting sekali karena dengan adanya motivasi akan banyak dampaknya, ya. Dengan mengenal apa saja konten dan prosesnya, bahwa motivasi itu secara konten yaitu sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi, sehingga hal itu bisa mempengaruhi tindakan seseorang. Dan ini ada teori dari Abraham Maslow yang tentang hierarki kebutuhan manusia yang sangat membantu bagaimana motivasi secara khusus saya sebagai guru untuk bisa terbentuk dan juga bisa membawa dampak kepada diri saya sendiri maupun kepada murid-murid saya. Dan yang kemudian yang kedua yaitu secara proses, bahwa motivasi itu secara pola perilaku itu bisa menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan, dan itu tujuan berbahasa sesuatu yang sangat penting dan hal yang sangat bisa membawa dampak buat saya, yaitu gimana dampak guru yang sudah termotivasi itu mewujudkan merdeka belajar, baik bagi guru baik kepada murid. Untuk guru, ternyata setelah adanya inisiatif dalam memiliki motivasi yang timbul dari dalam diri guru tersebut, bisa berdampak tahan terhadap stres. Nah, kemudian juga bisa meningkatkan kerja karena ada passion dari dalamnya, motivasi yang timbul dari guru tersebut, sehingga menciptakan merdeka belajar yang berpengaruh juga kepada peserta didik yang dituntun, yaitu juga tertahan terhadap kesulitan serta dapat meningkatkan capaian pembelajaran. Nah, saya juga belajar bagaimana menumbuhkan motivasi guru dan murid, yaitu dengan refleksi mengajar dari sisi guru dan juga refleksi belajar dari sisi murid. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana lembar aksi pertama membantu saya melatih motivasi. Di sini ada 4 bagian yang diberikan untuk bisa memandu. Bagaimana yang pertama pengantar dan informasi umum, serta bagaimana instruksi yang dipandu di situ bisa kita adopsi dengan juga dilengkapi dengan persiapannya. Setelah itu juga akan melakukan praktiknya, dan ini 4 hal ini bisa membantu saya untuk bisa mewujudkan motivasi saya sebagai guru. Kemudian untuk yang pertanyaan yang ketiga adalah tips saya sebagai pengajar dalam mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar, yaitu menekankan bagaimana motivasi itu harus timbul dari dan harus ada inisiatif dari guru tersebut untuk memiliki motivasi, karena hal itu sangat penting sekali yang menjadi dasar yang paling kuat. Karena dengan adanya motivasi yang kuat yang keluar dari diri guru tersebut akan bisa menetapkan tujuan dan bergerak dalam prosesnya, sehingga lebih banyak menghasilkan dampak yang baik. Serta bagaimana proses itu yang kita jalani itu mungkin tidak selalu mudah, tapi dengan adanya motivasi yang keluar dari diri guru akan bisa menambah kekuatan dalam menjalankan terhadap stres, ya. Setelah itu juga dengan tips yang kedua adalah kita melihat tujuan, bahwa tujuan kita adalah bagaimana mewujudkan merdeka belajar pada diri anak-anak dan anak, sehingga kalau kita sudah bagaimana panggilan yang mulia dari seorang guru untuk melayani anak, maka apapun yang harus kita persiapkan, kita bisa jalaninya dengan penuh semangat. Suasana yang selalu ada dalam posisi yang membahagiakan. Itu akan membantu kita untuk bisa sinergi menindaklanjuti motivasi kita, tahan terhadap prosesnya, dan juga bisa berdampak terhadap anak didik kita. Kita melihat semuanya secara keseluruhan, sehingga hal itu dapat membantu kita mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih.